warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan masalah pupuk fosfor. Saudara-saudara sekalian, fosfor di dalam tanah sebenarnya banyak, namun sebagian tidak tersedia untuk tanaman karena terendapkan atau karena terfiksasi oleh FeAl pada tanah masam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pupuk fosfor ini perlu ditambahkan melalui yaitu menggunakan super fosfat SP36 pada saat ini, sehingga pada saat ini yaitu petani sangat yaitu perlu penambahan fosfor itu. Pupuk fosfor bisa dibuat melalui yaitu batuan fosfat atau sering disebut dengan batuan fosfat alam yang kemudian direaksikan dengan asam. Yang kemudian dengan adanya pengasaman batuan fosfat ini maka akan terbentuk yaitu super fosfat dan pupuk-pupuk lainnya. Saudara-saudara sekalian, demikian juga batuan fosfat sebetulnya juga bisa dimanfaatkan terutama untuk tanah-tanah yang masam. Sehingga dengan kondisi tanah yang masam ini justru menyebabkan yaitu fosfor yang di dalam batuan fosfat alam ini yaitu akan lebih tersedia khusus untuk di tanah-tanah masam. Cukup menarik kita ikuti kuliah kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pupuk fosfor. Pupuk fosfor itu perlu untuk tanaman. Setelah N dan P adalah nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Sumber P dalam tanah itu sebetulnya banyak dalam bentuk bahan induk yang tidak tersedia kelarutannya karena rendah. Kemudian P juga menjaga keseimbangan hara. Setelah kita pemupukan N yang tinggi, maka perlu diimbangi dengan pemupukan P yang tinggi pula. Ini menurut hukum minimum Liebig. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan di dalam tanah banyak, namun kurang tersedia. Ini suatu permasalahan yang sangat penting, karena terjadi fiksasi P yang tinggi, terutama pada tanah-tanah masam, oleh Al dan Fe yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, untuk sekarang sumber P di alam itu apa saja? Yang pertama adalah batuan fosfat alam. Kemudian yang kedua adalah tepung tulang. Yang ketiga adalah guano. Untuk tepung tulang dan guano ini adalah jumlahnya sangat terbatas. Kemudian untuk batuan fosfat alam ini yaitu sebagai bahan dasar daripada pupuk P yang meliputi fluorapatit, bisa berbentuk juga klorapatit, bisa juga dalam bentuk hidroksiapatit. Kemudian batuan fosfat alam ini atau BFA ini bisa langsung digunakan sebagai pupuk dengan cara yaitu diperhalus, ukurannya diperkecil, gak bisa digunakan. Namun ini yaitu lambat ketersediaannya. Untuk meningkatkan kelarutannya agar lebih tersedia, maka dibuatlah proses pembuatan pupuk buatan ini. Pupuk buatan ini melalui proses pengasaman, maka akan meningkatkan kelarutan yaitu batuan fosfat tadi. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini bagian proses pembentukan pupuk P dari BFA. BFA jika diasamkan akan menjadi superfosfat dengan menggunakan asam sulfat. Kemudian dengan asam sulfat dan
asam fosfat, maka akan terbentuk yaitu triple superfosfat atau TSP dengan kadar P2O5-nya adalah 46%. Dan juga superfosfat atau SP36 dengan kadar P2O5 36%. Jadi untuk menyatakan P dalam pupuk itu melalui P2O5 dalam bentuk P2O5. Kemudian BFA dengan H2SO4, H3PO4 dan amonia akan menjadi yaitu superfosfat beramonia sehingga mempunyai kandungan N dan P. Di mana ini sebetulnya termasuk dari pupuk majemuk. Kandungannya N 8%, N kalau P2O5-nya 16%. Kemudian kalau batuan fosfat alam itu direaksikan dengan H2SO4 dan amonia akan menjadi amonium fosfat dengan kadar yang bervariasi ada 11% N, 55% P2O5. Dan jika batuan fosfat itu diasamkan dengan H2SO4, maka menjadi asam superfosfat, dan jika ditambahkan dengan amonia akan menjadi amonium polifosfat. Kemudian BFA ini, batuan fosfat alam itu jika diasamkan dengan H2SO4 dan amonia akan menjadi yaitu fosfat nitrat. Dan jika batuan fosfat alam ini direaksikan dengan HCl dan amonia akan menjadi amonium fosfat yang kandungannya adalah 11% N dan 55% P2O5. Saudara-saudara sekalian, sekarang dalam penggolongan pupuk P itu ada 3. Yang pertama yaitu pupuk yang larut air, yaitu superfosfat. Untuk superfosfat itu ada beberapa, yaitu engkel superfosfat atau ES, DS itu double superfosfat, kalau TSP itu triple superfosfat, dan ada lagi yang sekarang banyak beredar yaitu SP36. Kemudian juga bisa yaitu amonium fosfat. Ini di samping mengandung N juga mengandung yaitu fosfor. Dan ada di amonium fosfat mengandung N juga mengandung yaitu fosfor. Sehingga ini sebenarnya merupakan pupuk majemuk. Kemudian yang kedua yaitu yang pupuk yang larut dalam asam sitrat, yaitu di kalsium fosfat mengandung 35% dan sampai 40% P2O5, atau terak baja 6-20%. Kemudian yang ketiga, yang lambat larut, yaitu batuan fosfat alam dan rock fosfat. Ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana kita mengkonversi dari P2O5, karena kadar P dalam pupuk itu dinyatakan dalam bentuk P2O5. Konversinya yaitu kalau dari dari P2O5 akan dijadikan P, maka dikalikan dengan 0,43. Jadi kadar persen P itu sama dengan 0,43 kalikan P2O5. Sebaliknya, kalau dari P mau dijadikan P2O5, maka dikalikan dengan 2,29. Saudara-saudara sekalian, sifat pupuk superfosfat itu
yang sangat mudah larut dalam air sehingga ini mudah diserap oleh akar. Oleh akar tanaman dia mudah menyerap daripada yaitu super fosfat ini. Lah, super fosfat itu ada 3 jenis, yaitu engkel super fosfat yang mengandung 15% P2O5, double super fosfat mengandung sekitar 30% dan triple fosfat mengandung 45% P2O5. Saudara-saudara sekalian, sekarang triple super fosfat ini sifatnya yaitu kadar P2O5-nya 44-46%. Dan ini mudah larut, hampir 95% itu larut dalam air dan mudah tersedia. Dan dia kadar esnya rendah, kurang dari 3%. Pupuk ini berbentuk butir dan dapat dicampur dengan pupuk lainnya. Hemat dalam penyimpanan dan pengangkutan. Tapi TSP ini sekarang jarang beredar. Yang beredar yaitu SP36 yang sekarang banyak digunakan oleh petani karena yang beredar ini mengandung 36% P2O5. Ini berbentuk butiran berwarna abu-abu, agak sulit larut dalam air sehingga banyak digunakan sebagai pupuk dasar. Pada saat pengelolaan tanah, kemudian kita sebari baru ditanam sebagai pupuk dasar. Jadi pada awal tanam diberikan. Kemudian pupuk ini reaksinya kimianya tergolong netral dan tidak higroskopis dan bersifat yaitu membakar. Saudara-saudara sekalian, sekarang proses pembuatan triple super fosfat. Seperti pada bagan tadi, yaitu bahan bakunya dari asam fosfat 54% dengan batuan fosfat. Kemudian deskripsi prosesnya, yaitu batuan itu di-grinding dulu, bagian penggilingan, kemudian pada bagian pencampuran dengan asam fosfat, mixing section, kemudian pemurnian, dan kemudian yaitu dilakukan bagian pada granulasi, digranulkan. Pupuk ini yaitu dibuat granul biar sifat fisiknya lebih baik saat pengangkutan maupun penyimpanan dan pembukannya pada saat pembukannya dalam pemberian ke dalam tanah. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana proses pembuatan pupuk super fosfat ini? Yang SP36 ini, yaitu bahan bakunya asam fosfat kadar 54% dan asam sulfat kadar 98,5% dan batuan fosfat. Seperti prosesnya sama, yaitu pencampuran dengan asam pada bagian pencampuran asam, kemudian direaksikan, setelah itu baru granulasi, dibuat dalam bentuk granul butiran maksudnya. Saudara-saudara sekalian, ini bagan diagram balok proses produksi pupuk TSP dan SP36, yaitu batuan fosfat diasamkan dengan asam fosfat dan asam sulfat, kemudian selanjutnya digranulasi, dibentuk yaitu dalam bentuk granul, ya, berbutir, dalam bentuk berbutir ini. Kemudian untuk selanjutnya kita bicarakan kaitannya dengan amonium fosfat. Kalau amonium fosfat ini sebenarnya merupakan pupuk majemuk. Di samping mengandung fosfor juga mengandung nitrogen. Ini reaksinya dari amonia dengan asam fosfat. Nah, maka reaksi superfosfat akan terjadi, yaitu seperti pada reaksi
di bawah ini. Saudara-saudara sekalian, amonium fosfat itu ada dua, ada monoamonium fosfat atau sering disebut dengan amopos. Ini bentuknya tepung, ya. Kemudian kandungannya yaitu 12% N dan 61% P2O5. Cara bacanya begitu ya, 1261 itu seperti itu. Kemudian reaksi fisiologisnya agak asam. Saudara-saudara sekalian, kemudian ada lagi masih termasuk amonium fosfat, yaitu diamonium fosfat atau sering disebut diafos. Ini kandungannya yaitu N-nya 21% dan P2O5-nya 53%. Mudah larut ini sih. Dan selanjutnya ada amonium fosfat sulfat dan ada urea amonium fosfat. Ini termasuk pupuk-pupuk amonium fosfat. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah nitrofosfat, yaitu fosfat nitrat atau sering disebut dengan nitrofos. Ini cara pembuatannya dengan batuan fosfat yang diasamkan dengan asam nitrat, campur dengan asam nitrat, sehingga untuk pupuk ini memang sifatnya kelarutan dalam airnya agak rendah. P yang larutnya sekitar 80%, sehingga baik digunakan untuk tanah-tanah yang masam. Karena kelarutannya dalam air rendah, maka dia juga akan melepas secara lambat atau slow release. Saudara-saudara sekalian, sekarang batuan fosfat. Pupuk P dari batuan fosfat ini itu pembuatannya hanya yaitu secara fisika, hanya memperhalus ukuran butirnya saja, sehingga langsung dia bisa dimanfaatkan tanpa adanya reaksi. Dengan direaksikan dengan asam enggak. Namun batuan fosfat ini bisa dibagi menjadi 4 kriteria. Yang kriteria tinggi atau mutu A, jika dia itu larut dalam asam sitrat 2% itu lebih dari 7%. Jika larutnya 6-7%, P2O5 larut dalam asam sitrat, maka mutunya sedang. Kalau di antara 3,5-6 itu dikatakan mutunya adalah rendah, agak rendah. Dan kalau di antara 2,5 sampai 3,5 atau bahkan di bawah 2,5, namanya mutunya adalah rendah. Nah, untuk efektivitas batuan fosfat alam ini dinilai dari apa? Dinilai dari kelarutannya terhadap asam sitrat seperti di atas itu. Ya. Kemudian yang kedua, kehalusannya. Makin halus tentunya akan lebih efektif. Reaksi tanahnya ini biasanya digunakan untuk tanah-tanah yang masam. Kelembapan, semakin lembab maka lebih efektif dalam penggunaan batuan fosfat ini. Dan umur tanaman, biasanya ini baik untuk tanaman jenis tanaman tahunan atau digunakan untuk pupuk dasar untuk tanaman semusim, karena perlu yaitu waktu, dia sebagai pelepasannya sangat slow release sekali, ya, sehingga reaksinya kurang cepat. Saudara-saudara sekalian, ini syarat mutu fosfat alam untuk pertanian yang bisa digunakan menurut SNI, Standar Nasional Indonesia ini. Ini seperti ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana reaksi pupuk itu? Ini single super fosfat. Rumusnya semacam ini. Kemudian triple super fosfat.
Nah, kalau yang di bawah ini MAP maupun DAP ini, dia di samping dia mengandung daripada N juga P. Pupuk ini termasuk pupuk majemuk, termasuk DAP mengandung N dan mengandung fosfor. Kemudian rock fosfat ini termasuk pupuk yang lambat karena dia masih dalam bentuk batuan. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana kandungan P2O5 pupuk? Ya. Untuk engkel superfosfat itu kandungannya 15%. Kalau double superfosfat 30%. Kemudian kalau triple superfosfat kandungannya 46%. P2O5. Nah, kalau selanjutnya ini yang MAP dan DAP itu yaitu kandungannya karena dia itu termasuk pupuk majemuk, dia mengandung N. Untuk MAP itu 11% N dan 52% P2O5. Demikian juga DAP seperti ini 11 dan 37. Dan rock fosfat ini kandungannya sangat bervariasi dari 10% sampai 28% P2O5. Saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana reaksi pupuk di dalam tanah? Jadi tatkala kita memberikan pupuk di dalam tanah, yang pertama adalah ada yang sebagian yang terendapkan dalam tanah. Nah, berapa banyaknya jumlah yang terendapkan dalam tanah ini tergantung dari tanahnya. Kalau tanahnya itu netral hingga basah, ya pH-nya lebih tinggi, maka sebagian besar P ini akan terendapkan dalam bentuk yaitu kalsium fosfat. Namun kalau tanahnya itu tanah masam, maka sebagian daripada sebagian besar fosfor ini, dia akan terendapkan dalam bentuk ya Fe atau Al fosfat, sehingga dia terendapkan. Oleh karena itu ketersediaan daripada P ini, fosfor ini adalah sangat rendah. Ini merupakan problem daripada pemupukan fosfor. Yang kedua yaitu diabsorpsi atau diikat oleh P pada permukaan fase padat. Maka dia akan menyebabkan ini Al ini mengikat daripada H2PO4 ini dia terikat sehingga dia tidak bisa tersedia. Kemudian yang ketiga, terjadi imobilisasi, digunakan oleh biota-biota. Ya, jika yaitu CP rasionya kurang daripada 300. Nih, dia kemudian digunakan oleh mikrobia sehingga tidak tersedia. Namun keuntungannya dia akan meningkatkan nilai residunya, bisa digunakan untuk yaitu pada periode tanam berikutnya dia berada di dalam tanah, nanti juga akan dilepas juga. Saudara-saudara sekalian, sekarang apa faktor yang mempengaruhi ketersediaannya? Yaitu yang pertama ukuran butir. Semakin halus tentunya adalah luas permukaannya semakin besar sehingga kontak dengan tanah lebih baik, ya, sehingga lebih efektif digunakan oleh tanaman. Kemudian yang kedua adalah kelembapan tanah. Jika kelembapan tanah itu adalah semakin lembab, maka kadar air kapasitas lapang umpamanya, maka pada waktu 24 jam saja sudah bisa melepaskan 50-80% P dari pupuk, sehingga P larut airnya bisa lepas dan bisa digunakan oleh tanaman. Kemudian distribusi butir ini berpengaruh terhadap ketersediaan P. Jika distribusi pupuk P yang dalam bentuk granul itu tidak merata atau diameter granulnya tidak seragam
atau kandungan P dari pupuk tidak sama, maka tentunya adalah ini akan kurang baik, kurang bisa merata di dalam tanah, ini penyebarannya jelek, maka akan menyebabkan apa? Pencapaian ke akar tanaman akan berkurang, sehingga kurang efektif untuk yaitu diserap oleh tanaman ini, sehingga tentunya distribusi butirnya ini perlu diperhatikan. Kemudian dosis pemupukan. P yang mudah larut air lebih baik dan dosis lebih efisien, yaitu namun tentunya kalau dia efisien sehingga mudah cepat diserap oleh tanaman, reaksinya bagus pada pertumbuhan tanaman, namun dia tentunya efek residunya kurang. Kemudian yang kelima yaitu efek residu dari pupuk P itu sendiri. Ya, ini tentunya efek residu itu akan memberikan keuntungan jangka panjangnya. Ini sangat tergantung daripada dosisnya, jumlah pemberian pupuk sebelumnya dan sebelumnya juga tinggi, maka efek residunya juga banyak nantinya. Jumlah yang diangkut tanaman untuk hasil tanaman, ya, semakin efektif kita, yaitu penanamannya semakin banyak yang diserap oleh tanaman, diangkut oleh hasil tanaman, maka residunya juga akan menjadi berkurang. Kemudian termasuk kapasitas penyangga daripada tanah itu sendiri, kemampuan tanah itu untuk yaitu menyangga fosfor di dalam tanah itu. Dan tentunya juga yang keempat ditentukan oleh jenis pupuk yang diberikan sebelumnya. Ini jika yang diberikan itu yang mudah larut, maka efek residunya kurang. Lain dengan kalau yang slow release, maka efek residunya juga akan semakin besar, semakin banyak. Saudara-saudara sekalian, sekarang pemupukan P di tanah masam ini tentunya harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, maka banyak P yang terfiksasi. Untuk menghindari banyaknya P yang terfiksasi ini dari saya menyarankan pemupukan itu ada 4 tepat, 5 sempurna. 1. Penempatan setempat dengan jalur atau melingkar tanaman sekitar akar. Ini sehingga apa? Tanaman akan mudah menyerap, tidak banyak yang terfiksasi. Ya, beda kalau disebar. Kemudian yang kedua, jenis pupuk yang tidak mudah larut tentunya. Mencari jenis pupuk yang tidak mudah larut seperti yaitu BFA, batuan fosfat alam. Ini dengan adanya kondisi tanah yang asam ini justru akan yaitu lambat laun dia akan menyebabkan batuan fosfat alam itu melepas daripada fosfor yang bisa digunakan oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, tidak sebagai pupuk dasar. Ya, tidak sebagai pupuk dasar. Karena apa? Kalau digunakan pupuk dasar banyak yang terfiksasi sehingga pada saat tanaman membutuhkan yaitu sudah habis karena sudah terfiksasi. Tentunya pada tanah masam itu yang keempat dosisnya lebih banyak. Ini. Dan 5 sempurnanya lebih sempurna yaitu perlu ditambah dengan pupuk organik dan mikrobia pelarut fosfat seperti mikorizа, jamur mikorizа, atau bakteri pelarut fosfat. Berbeda dengan tanah netral. Kalau tanah netral itu pupuknya yang kita berikan pupuk P yang mudah larut seperti SP36 dan biasa digunakan sebagai pupuk dasar dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, sekarang P itu peran dalam tanaman apa atau penting sekali. Sebabnya jika dia di samping sebagai penyusun daripada enzim, protein, ATP sebagai ATP, sehingga apa atau ATP ini penting untuk yaitu proses transfer energi.
Ini sebagai sumber energi di dalam tanaman itu sendiri. Kemudian juga dia berperan dalam pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah. Ini penting, dia cepat berbuah. Kemudian perangsang perkembangan akar, sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan dan dia akan bisa mempercepat masa panennya, sehingga akan dapat mengurangi risiko keterlambatan waktu panen. Saudara-saudara sekalian, ini beberapa hasil penelitian yang terdahulu, umpamanya pelarut air itu dan larut asam sitrat itu bisa tersedia bagi tanaman. Kemudian kalau penggunaan P lambat tersedia atau slow release ini akan bisa memberikan residu pada tanaman, dan ini tergantung daripada kapasitas penyangga tanah. Pada tanaman umur panjang, penggunaan P itu mudah larut kurang menguntungkan karena lebih banyak yang hilang karena tercuci ini atau terfiksasi. Kemudian untuk tanaman umur panjang itu sebaiknya pupuk yang slow release. Kemudian tanaman yang berkelarutan tinggi baik digunakan untuk tanaman yang berumur pendek, ya. Kemudian pada tanah yang miskin P, maka baik menggunakan pupuk P bersamaan dengan biji, yaitu sebagai pupuk dasar. Saudara-saudara sekalian, kemudian tentunya adalah pupuk dengan kelarutan rendah. Ini dapat diberikan dalam bentuk granul, itu kurang efektif. Ya, yang kelarutannya itu rendah itu lebih dalam bentuk yaitu lebih halus, maka akan lebih lebih efektif digunakan. Kemudian untuk rock fosfat itu baik untuk tanaman yang berumur pendek, ya, di mana kapasitas fiksasinya besar, sehingga dia tidak karena dia rock fosfat ini lambat, maka dia akan mempunyai jangka panjang memberikan fosfor pada tanaman. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikian. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ada tugas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.